Jangan tunda. 17 Agustus 1945 yang menggerek bendera orang yang puasa, yang menjahit bendera merah putih orang yang puasa. Upacara proklamasi 17 Agustus 1945 orang yang puasa. Orang puasa itu kalau teriak dia nggak takut. Merdeka, kata orang puasa. Kalau orang nggak puasa nggak bisa. Merdeka. 17 Agustus 1945 bertepatan dengan 9 Ramadan. Hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat, hari paling mulia. Bulan Ramadan, bulan paling mulia. Datang Sukarni menemui Soekarno. Bung Karno, kita proklamasinya 16 aja ya. 16 Agustus ya. Bung Karno nggak mau. Kenapa? Bung Karno mau milih tanggal 17. Kenapa 17 Bung Karno? Karena 17 kali kita menempelkan kening ke lantai bersimpuh. 17 rakaat. Sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala. Sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Harapan kami pesantren terus berkembang. Dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu kami ajak Anda, para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Amin. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun sangat terbatas. Ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala. Sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Dan tidak cukup sampai di sini. Ajak orang lain. Kapan Anda mengajak orang lain, Anda mendapatkan pahala biarpun orang itu belum mengikuti ajakan Anda. Ajak sebanyak-banyaknya. Dan di saat Anda mengajak, jangan meremehkan. Mungkin kelihatan orang itu tidak, seolah-olah tidak akan membantu. Ajak saja. Silahkan sisihkan rezeki Anda langsung ke Pesantren Nurul Azhar Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati Anda lalu Anda berderma, jangan ragu. Sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah Anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam ditambat di tengah taman. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum makan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Pripun kapare panjenenganipun? Sae. Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh sugih waras. Mlebu nang surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala al-qairil ghirril muhajjalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, Ketua Yayasan, Ketua Panitia, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tausiah bersama Ustaz Agus Somad menyambung bulan suci Ramadan. Sudah masuk. Wis mlebu.
syukuran penempatan gedung RA Azhara dan peresmian PT Al Ihsan Tour and Travel. Subang berangkat baru bayar. Cabang Siak. Judulnya mewujudkan generasi yang Qurani, cerdas dan berakhlak mulia. Hari Sabtu 21 Februari jam 7.30. Saya sudah sampai tadi jam 7.30. Sampai waktu berbuka. Amin, katanya mati sudah. Saya kemarin sore di Muslimat NU Siak. Habis itu tadi malam di kantor Polres Siak Dayun. Subuh tadi di mana? Udah hilang ingatan saya lah. Di Masjid Al-Fatah. Jadi tadi malam kami sampai di kediaman rumah dinas Bupati jam 12. Turu. Bangunnya jam 4. Makanya tadi bergoyang menengok bapak ibu ni. Makanya tertidur saya waktu duduk tadi. Nah, jadi kalau nanti ngomongnya agak ngelantur-ngelantur, mohon maaf ya. Jadi tema kita ini adalah mewujudkan generasi Qurani. Bapak Haji Setiono, itu yang ada gambarnya di Balengo, lebih ganteng aslinya dari Balengonya. Punya anak perempuan. Lalu kemudian anaknya mau masuk sekolah, malah dibangunkan RA. Kalau di bawah Diknas namanya TK. Kalau di bawah Kementerian Agama namanya RA. TK Taman Kanak-Kanak. RA Raudatul Atfal. Raudatu Taman Atfal Kanak-Kanak. RA TK ya podo sami mawon. Bedanya satu Kementerian Agama, satu Diknas. Jadi nanti kalau ibu ditanya, anaknya di mana? TK. Anaknya di mana? RA. Ya sama, ijazahnya diakui di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nanti sama-sama bisa masuk MI, kemudian masuk SD. Jadi Pak Haji Setiono, anaknya mau sekolah, bukannya dimasukkan sekolah, malah buat sekolah. Habis itu, yang untuk bertahan dulu, ini masih panjang. Habis itu anaknya tamat RA, mau masuk MI, ngancam NU. NU buatkan MI. Kalau enggak, nanti saya bangun juga. Emang saya sepanjang perjalanan dakwah, banyak saya ketemu manusia yang unik-unik memang. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain orangnya. Dan saya sepanjang perjalanan dari Sabang sampai Papua menemui manusia yang unik-unik yang perlu dibudidayakan. Saya pernah ketemu Pak Ustaz Somad, tolong doakan saya. Doanya apa Pak? Doakan saya supaya selesai ini baru saya mati. Selesai apa Pak? Selesai bangun masjid. Rencananya, rencana saya bangun masjid 99. Aneh. Habis itu di satu daerah ketemu lagi. Umurnya 80-an, hampir 90. Apa rahasia Bapak panjang umur? Saya Pak Ustadz selalu berdoa sama Allah. Ya Allah, jangan matikan saya sebelum masjid ini selesai. Terus, masjidnya enggak saya selesaikan. Jangan matikan saya sebelum masjid ini selesai. Jadi Bapak masjidnya enggak selesaikan. Setiap masjid itu dah mau selesai, saya bangun masjid baru. Setiap masjid ini mau selesai, saya bangun masjid baru. Dan dia enggak mati-mati. Nah, di Siak ini sampai di apa Merbau tadi? Sampai Teluk Merbau, ketemu lagi manusia
anaknya mau sekolah, malah dibangun sekolah. Bagus, saya kaget tadi. Masuk ke dalam, ini RA Pak Ustadz. TK, iya. Tapi seperti kelas kampus. Saya pernah pulang dari Maroko. Masuk ke kelas, ngajar. Dindingnya kotor dicoret-coret. Jendelanya kacanya pecah. Papan tulisnya sobek. Padahal ngajar S1. Begitulah keadaan di kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Ini di desa Teluk Merbau. Bisa kelasnya bagus. Rupanya memang baru dipakai berapa hari. Bagus. Luar biasa. Jadi memang Bapak Ibu beruntung. Masyarakat Teluk Merbau ini sangat beruntung. Karena anaknya bisa sekolah di tempat yang nyaman, adem, ayem, tentram, apik, cantik, bagus. Apalagi kata yang paling pas untuk menggambarkan RA Az-Zahra ini. Mudah-mudahan semua yang membangun berkontribusi, tetes perut, keringat, air matanya dibalas Allah pahala menjadi amal jariah sampai hari kiamat insya Allah. Cobalah Bapak lihat, bagus ini. Ibu, anaknya daftarkan ke sini. Suaminya yang belum bisa baca Quran, daftarkan juga ke sini. Setuju? Setuju. Siap-siap Bapak didaftarkan besok pagi. Karena memang katanya mewujudkan generasi yang Qur'ani. Jadi sebetulnya mewujudkan generasi yang Qur'ani ini dari mana langkahnya? Langkah yang pertama, ini kita bahasnya ibarat naik tangga ini. Siji, loro, telu, papat, limo, enam, pitu, walu, songo, 10. Dari tangga yang pertama. Tangga yang pertama, kalau mau mewujudkan generasi yang Qur'ani adalah mencarikan ibu dan bapaknya yang cinta Al-Qur'an. Kalau ibunya cinta Quran, mengandung 9 bulan 10 hari. Di Teluk Merbau ini mengandung masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Kok uang Teluk Merbau ini ditanya kok guyu? Alhamdulillah. Di tempat lain sekarang mengandung 3 bulan. Nikah Januari, lahir Mei. Pas ditanya kok cepat? Dalam rangka efisiensi. Kalau mau generasi itu Qur'ani, bapaknya cinta Qur'an, ibunya cinta Qur'an. Bapaknya cinta Qur'an, ustadz ulama. Tapi kalau istrinya enggak cinta Qur'an, enggak bisa. Waktu sudah hamil, bukannya dibacakan Qur'an, malah dengar lagu, Kiang Racun, Kucing Garong, Cinta Satu Malam, Selimut Tetangga, pulang-pulang berbadan 2. Makanya mudah-mudahan ibu yang punya anak laki-laki dapat jodoh yang baik-baik. Bapak yang punya anak perempuan dapat jodoh yang baik-baik. Yang belum ketemu jodoh, mudah-mudahan ketemu jodoh yang baik. Oh, banyak yang belum ini. Saya tengok yang bilang amin yang udah punya anak 3 ini. Bukan untuk kami Pak Ustadz. Maksudnya untuk anak kami. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Walladhi khabusa la yakhruju illa nakida. Tanah yang subur akan mengeluarkan tanaman yang bagus, cantik, indah. Ini tanah Teluk Merbau ini subur ini. Dari mana Ustaz tahu tanahnya subur? Lihatlah bunga-bunganya yang cantik dan indah-indah. Sawitnya sudah mau replanting. Pohon kelapa subur, cantik dan indah. Di depan pentas bunga-bunga, Masya Allah. Tolong selesai acara potnya kembalikan. Jangan sampai nanti kedatangan Ustaz Somad ketika ditanya, pernah Ustaz Somad ke Teluk Merbau? Pernah. Apa kesan kamu? Potku hilang 3. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah mempertemukan orang baik. Saya yakin dan percaya ini kenapa bisa muncul Raudatul Atfal RA Az-Zahra ini.
pastilah bapaknya baik, ibunya baik, anak-anaknya juga baik insyaallah. Amin. Bapaknya soleh, ibunya solehah, keluarganya sakinah, mawaddah warahmah. Tapi kalau bapaknya genderuwo, istrinya mak lampir, anaknya tuyul, rumahnya rumah hantu. Maka yang kemarin jahat, nakal, nggak baik, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini dia berubah menjadi orang yang baik, keluar dari Ramadan istiqomah sampai akhir hayat insyaallah. Amin, amin, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Ustadz, syarat laki-laki yang baik itu gimana? Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Kalau datang laki-laki meminang anak gadismu, pandang sifatnya dua. Yang pertama, dinahu, agamanya baik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang kedua, wa khuliqahu, akhlaknya baik. Ada orang agamanya baik, sholat, zikir, baca Quran, tapi ngomongnya kasar, KDRT, pelit, bakhil, medit, kikir, kedekut. Duit disimpan semua. Istri cuman dikasih untuk beli beras. Ini kalau ada laki-laki model begini, kita doakan cepat mati. Setuju? Setuju. Astaghfirullahaladzim. Janganlah dekat mati. Kalau mereka mati nanti ibu jadi anggota IGGI, Ikatan Janda-Janda Internasional. Bukan begitu doanya. Nanti malam sholat hajat, doakan, ya Allah bukakan pintu hatinya, supaya semua uang sawit ini diserahkan ke istri semua insya Allah. Amin. Malu pula mau bilang amin. Jadi syarat suami yang baik itu siji loro. Sing nomor siji, taat beragama. Sing nomor loro, berakhlakul karimah, sopan santun, budi bahasa, toto kromo, lemah lembut, baik hati. Mudah-mudahan suami ibu semuanya baik-baik. Kalau saya lihat dari wajah-wajah suami, ini suami yang baik-baik. Beda-beda tipis antara baik dengan takut. Di sini nggak ada yang takut. Ini baik-baik. Ustaz, ya. Bagaimana kalau ada suami yang takut sama istri? Suami yang takut sama istri, insya Allah kalau mati nggak kena azab kubur. Karena kata malaikat, yang ini nggak usah kita azab. Kenapa? Udah terlalu azab di dunia. Bagaimana? Itu sifat suami. Kalau istri yang baik itu bagaimana Pak Ustaz? Istri yang baik itu sifatnya papat. Siji loro telu papat. Sing nomor siji, tungkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahi karena 4. Yang pertama, lima liha, suki. Perempuan yang baik itu kaya raya, sawitnya sejauh mata memandang. Ustaz, ya, saya ini ada calon Pak Ustaz. Bagus. Dia anak tunggal, sawitnya sejauh mata memandang, bapaknya di ruang ICU. Mantap. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, walihasabiha, keturunan orang baik-baik, darah biru, bangsawan. Bangsawan itu apa Pak Ustaz? Bangsa sing urip nang awan. Bangsawan. Yang ketiga, wali jamaliha, TSSO, cantik. Yang keempat, wali diniha, taat beragama, jilbabnya panjang, sholatnya razin, orangnya tidak sombong dan tidak angkuh. Ustaz Somad? Iya. Saya mahasiswa Ustadz dulu. Masya Allah. Sudah tamat kuliah? Sudah. Sudah S-Loro? Wes. Sudah kerja? Alhamdulillah Pak Ustadz. Sudah nikah? Belum. Innalillah. Tolong carikan saya jodoh Pak Ustadz. Ya kamu sendiri cari. Tapi kata Ustadz Somad dulu kalau cari perempuan yang ada sempat, kaya raya, sugih, bangsawan, cantik, taat beragama.
Kalau ada 4-4-nya, ngapain saya kasih ke kamu? Betul, Pak. Betul kata mereka. Hati-hati. Pengawasan melekat. Istri memantau dari tadi. Setajam CCTV. Mencari perempuan itu bukan melihat kesempurnaan. Karena tidak ada perempuan yang sempurna. Menikah itu bukan mencari perempuan yang sempurna. Tapi menutupi kekurangan. Sebelum menikah, yang mau dicari lebih tinggi, lebih cantik, lebih putih, lebih kaya. Tapi setelah menikah, yang kelihatan adalah lebih hitam. Hitam-hitam si tampuk manggis. Walaupun hitam ku pandang manis. Kata istri saya memuji saya. Tapi suami saya, Pak Ustadz, hitam-hitam si tampuk manggis. Kenapa? Walaupun hitam, lututnya bukudis. Ustadz, kalau kita ketawa, batal nggak puasa? Enggak, batal saya bilang. Tapi ketawa sambil minum teh es. Jadi setelah ketemu laki-laki yang baik dengan perempuan yang baik, menikah di majelis yang baik, lalu lahirlah anak yang baik, setelah itu barulah dia mendapat pendidikan yang baik. Langkah pertama, mempertemukan anak yang baik-baik. Doakan supaya saya dapat mantu yang baik-baik. Anak saya 3, laki-laki 3-3-nya. Mizian Hazik Abdillah, Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah, Sadim, lupa pula namanya. Sing nomor 1 loro 3. Berarti saya bilang ke istri saya, kau jangan terlalu sedih, kita belum punya anak perempuan. Anak kita 3 laki-laki. Insya Allah mantu kita 3-nya perempuan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, doakan supaya saya dapat mantu perempuan yang hafizoh, hafal Quran, cantik, sugih, wapi, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Ketika Bapak Ibu mengaminkan doa saya tadi, Malek mengaminkan doa Bapak Ibu mengatakan, amin, walaka misluh, kau dapat yang sama seperti yang kau doakan untuk Ustadz Abdul Somad. Saya sangka ini tadi Gapura 17 Agustusan. Rupanya sound system. Pantasan suaranya menggelegar. Berikutnya yang kedua, setelah ketemu anak baik dengan mantu baik, keluarganya baik, maka dia mesti ada lembaga pendidikan yang baik. Nggak cukup hanya di rumah. Saya nggak bisa mendidik anak saya di rumah. Maka anak saya masukkan ke Nurul Azhar Preschool. Nama sekolahnya Preschool. Saya nggak paham dulu, apa arti preschool? Rupanya lebih banyak pre daripada school. Sebetulnya anak orang lain nggak boleh pre, mesti ngelebu tiap hari. Tapi anak Ustadz Abdul Somad boleh pre. Nah, jadi anak saya daftarkan di sekolah Ustadz Al-Nob Dinar, yang tadi kata sambutan, yang yayasan tabung wakaf umat, itu nama sekolahnya Preschool Nurul Azhar dan pesantren Nurul Azhar. Anak saya dulu yang pertama saya masukkan ke sekolah tahfiz Quran. Belum SD tamat TK hafal juz amma. Maka saya pun buat TK juga namanya TK sama dengan tempat kita. TK Az-Zahra, slogannya nggak banyak-banyak. Tamat TK hafal juz amma. Itu gara-gara apa? Gara-gara ponakan saya, kata dia, apa TK ini? Nyanyi. Ibu saya bulat, ibu saya. Kalau tidak bulat, bukan. Banyak yang hafal. Nyanyi, joget. Maka saya buat slogan. Tamat TK hafal juz amma. Itu terinspirasi gara-gara Hazik dulu. Belum tamat TK, sudah hafal juz amma. Baca amma yatasa'alun. Amma yatasa'alun. Ada rekaman video dia jadi imam. Makmumnya kawan-kawannya masih TK pakai wailul lil mutaffifin. Oh, bangganya hati sebagai orang tua. Ibu bangga kalau anaknya hafal juz amma.
Bapak senang kalau anaknya hafal juz amma. Perasaan kita sama, Pak. Podo. Saya juga senang. Saking senangnya saya mau terima kasih sama gurunya. Saya mau cium tangan gurunya, terima kasih. Saya datang ke sekolah. Enggak jadi saya cium. Gurunya perempuan. Begitulah senangnya kita kalau anak kita ini bisa baca Quran, hafal Quran, juz amma. Jadi tolong masukkan. Orang Pak, TK ini, saya pernah ceramah ke Medan. Apa kata yang punya yayasan? Dulu kami pertama masukkan anak kami ini Pak Ustadz ke TK di garasi mobil. Ini rumah, ini garasi, mobilnya pagi pergi kerja, maka garasi itu dijadikan TK. Sekarang punya yayasan sekolah. Kita berapa kelas ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak, gedungnya cantik, indah. Maka tidak ada halangan bagi masyarakat Teluk Merbau. Betul, Teluk Merbau. Untuk memasukkan anaknya. Masyarakat Teluk Merbau, Kabupaten Siak dan sekitarnya. Daftarkan anak Anda segera ke RA Az-Zahra. Sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Masukkan. Untuk tahun ajaran 2026-2027. Penerimaan 5 kelas. Ini sekolah mantap. Ini sekolah ini mantap. Pasti ini banyak duitnya ini. Mohon maaf Pak Ustadz, TKRA ini masih subsidi. Subsidinya dari mana? Ternyata yang punyanya banyak duit. Ustadz tahu dari mana duit? Itu pohon sawit di belakang. Dan keberangkatan umroh ini diantara keuntungannya juga untuk mensubsidi, membantu. Tadi saya sangka waktu Pak Haji Setiono ngomong umroh ini untuk subsidi TK, oh berarti banyak untungnya umroh ini. Baru tadi pas di sini beliau ngomong, umrohnya berangkat dulu baru bayar. Dalam hati saya gimana ini? Saya pun waktu mau diajak mikir 2 kali. Begitulah berkahnya kalau orang ikhlas lillahi ta'ala. Kita ini selama ini hanya ibadah saja yang lillahi ta'ala. Nawaitu somarodin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Tapi kalau untuk bangun TK, enggak lillahi ta'ala. Tapi kalau niatnya bagus, TK-nya tegak berdiri, bangunannya kokoh, pagarnya mantap. Luar biasa ini, pagarnya besi, pakai kunci di depan gembok, di belakang bisa masuk. Hebat, luar biasa. Tapi biar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Habis tangga yang ketiga. Tangga yang pertama, keluarganya mesti baik dulu. Bapaknya baik, ibunya baik, rumahnya baik. Naik, sekolahnya baik, RA-nya baik. Tamat RA, masuk MI. Saya ini anak MI. Kalau ada orang mengatakan, apa itu anak MI? Sekarang di Indonesia, madrasah ibtidaiyah diakui bisa masuk SMP negeri, SMP plus, SMP di mana? Ustadz dulu memangnya nggak ada SD di kampung? Ada. Kepala sekolahnya kakak ibu saya. Tapi saya nggak diterima masuk SD. Waktu itu dibawa suruh tes. Tes masuk SD negeri. Megang telinga kanan, pakai tangan kiri. Nggak nyampe. Zaman bapak ibu gitu juga tesnya dulu. Berarti udah tua. Nggak sampai. Katanya nanti kalau dipaksa anakmu masuk SD bodoh. Tapi saya mau sekolah juga. Akhirnya masuk ke MI. MI kekurangan murid. Akhirnya saya masuk MI. Sampai MI kelas 1, kelas 2, kelas 3. 3 tahun di MI, waktu itu ijazah MI nggak diakui, nggak bisa masuk SD. Alhamdulillah, berkat perjuangan para ulama-ulama kita, sekarang MI statusnya sama dengan SD. Maka masukkan ke MINU. Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama Teluk Merbau, 6 tahun, dididik, akidahnya ahli sunnah wal jamaah, bermazhab syafi'i. Setelah itu nanti
dia akan masuk mondok. Anak di rumah cuman boleh TK sama SD saja. Ibu, anaknya di rumah cuman boleh TK sama SD. RA sama MI. Setelah itu wajib mondok. Anak saya wajib mondok. Ponakan saya mondok. Yang satu di Kubang, sekarang udah berangkat ke Mesir. Yang satu lagi di Bogor, nanti pulang liburan Idul Fitri. Anak saya sudah tes di Pondok Ustaz Allah Binar, Nurul Azhar. Sudah tes. Doakan supaya lulus. Walaupun kawan saya belum pernah lobby-lobby ini. Cemas juga saya ini kalau nggak lulus. Nanti keluar pengumuman, anak Ustaz Somad nggak lulus. Kita doakan mudah-mudahan lulus insya Allah. Amin. Nah, jangan pernah ada lebih-lebih merusak sekolah. Saya nggak mau Nurul Azhar itu dirusak. Maka kami tidak pernah melobi-lobi. Saya tidak pernah melobi Ustaz Allah. Anak saya sekolah di tempat beliau bisa lulus, bisa enggak. Beliau juga tidak pernah melobi-lobi saya. Waktu ponakan beliau di tempat saya enggak lulus. Nah, saya khawatir ini dibalasnya nanti anak saya enggak lulus pula. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Anak ponakan wajib mondok. Yang enggak mau mondok, coret dari akte keluarga. Oh, kejam sekali Ustaz Somad. Daripada anak kita di luar, yang mengganggu anak kita 10. Internet, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, miligram, kilogram, TV, sinetron, drama Korea, Bollywood, handphone, gadget, laptop, semua merusak kepala anak kita. Tapi kalau sudah anak di pondok, tenang. Kenapa? Anak tidak boleh main handphone. Ada di antara ibu yang sanggup menjaga anak dari jam 3 subuh sampai jam 10 malam ngapalkan anak Quran, solat tahajud, baca kitab? Enggak ada. Ada di antara ibu yang sanggup menjaga anaknya enggak nonton TV, enggak main handphone, enggak main laptop, enggak main gadget? Enggak ada. Ada teman saya ngajar di Pekanbaru. Sekolah. Razia handphone anak-anak. Masukkan ke keranjang. Buka handphone satu-satu. Cek handphone satu-satu. Sampai ada satu handphone dicek isinya macam-macam. Telepon bapaknya. Bapak besok datang ke sekolah. Bapaknya nggak datang. Yang datang ibunya. Ibu, anak ibu ini kurang ajar. Di rumah aja ngapain aja. Kami sudah cek handphonenya. Isinya macam-macam. Ngamuk kawan saya. Ke ibu. Habis itu ibunya ngomong. Mohon maaf Pak Ustadz. Itu handphone suami saya. Pulang dari sini. Ibu periksa HP suami ibu. Siap? Hati-hati Pak. Suami yang selalu handphonenya diperiksa istri, berpotensi besar mati muda. Kenapa? Karena setiap handphonenya dipegang istrinya, sakit jantung. Ustaz Somad gimana? Handphone saya nggak pakai password. Kalau saya tinggal, saya ke kamar mandi, istri saya bisa buka. Nggak ada passwordnya. Langsung terbuka. Makanya kalau dia megang handphone saya lirik-lirik juga dari jauh. Jangan ada dusta di antara kita. Anak-anak ini mesti kita jaga. Benteng terakhir pertahanan umat Islam tinggal satu. Pondok pesantren. Makanya pondok pesantren ini sekarang sedang dirusak. Difitnah macam-macam. Tapi kita sebagai umat Islam tidak termakan fitnah. Karena kita makan alhamdulillah. Jangan makan hoax. Jangan makan berita bohong. Kita selamatkan anak bangsa. Islam ini pernah jaya. Tapi hilang. Di mana? Ada satu kerajaan namanya Kerajaan Manila. Apa nama kerajaannya? Manila. Sekarang Islamnya hilang. Tinggal minoritas. Negaranya menjadi negara Filipina. Dulu ada namanya Kerajaan Champa. Tapi Kerajaan Champa Islam sudah hilang. Tinggal minoritas. Champa itu sekarang Kamboja, Vietnam. Islam bisa saja hilang. Tapi ada satu kerajaan namanya Patani. Tinggal di negara Thailand. Tapi tetap sampai sekarang berdiri. Gara-gara apa? Karena di sana masih ada pesantren.
Datang Belanda menjajah Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera, tidak mempan. Datang Jepang, tidak mempan. Datang PKI, 3 penjajahan yang mau menghancurkan Indonesia. Pertama Belanda, kedua Jepang, ketiga PKI. Apakah berhasil? Gagal. Siapa yang berteriak meneriakkan Allahu Akbar ketika datang Belanda dengan Jepang? Tentara Belanda Jepang halal darahnya, bunuh, jihad, takbir, Allahu Akbar. Akhirnya Belanda pulang ke Amsterdam, tinggal terong Belanda. Itulah yang setiap sore langsung kita buat blender jihad, Allahu Akbar, Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Jepang meledak Hiroshima Nagasaki berkat doa para kiai, para alim, para ulama berdoa, Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Jepang tentara yang paling hebat, paling kuat, 3,5 tahun menjajah Indonesia, lebih dahsyat daripada penjajahan Belanda. Jepang pulang bukan karena kita kuat, tapi karena kampungnya ditembak Amerika, Hiroshima, Nagasaki, rumput pun tak tumbuh. Akhirnya karena kampungnya kena tembak, pulang sendiri dia. Tinggal PKI. PKI pun tidak berhasil. 2 kali PKI mau menumbangkan Indonesia. Pertama, 1948, musuh di Madiun. Yang kedua, Gestapo. Gerakan 30 September 1966. Indonesia tetap berdiri. Siap jaga Indonesia? Siap jaga Pancasila? Takbir. Makanya tadi kita berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Masya Allah, tabarakallah. Di mana-mana orang sudah lupa, yang diingatnya lagu macam-macam. Tapi di Teluk Merbau, acara masih menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tinggal penggerekan bendera aja lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu kalau mau mondok jauh, kemana? Lirboyo. Kemana? Peloso. Kemana? Mbah Munawir Krapia, Yogyakarta. Kemana? Gontor Ponorogo. Sekarang semua sudah ada cabang-cabangnya di Provinsi Riau. Lirboyo sudah punya cabang di Kabupaten Kuantan Singingi. Lalu kemudian Gontor sudah punya cabang di Siak, Gontor 14 Putra. Gontor Putri sudah ada cabangnya di kilometer 19, Gontor 7. Mbah Hasim As'ari punya pondok Tebu Ireng. Sudah ada cabangnya di Indragiri Hulu, jalan arah ke Jambi. Enggak ada alasan orang Riau untuk tidak masukkan anak ke pondok. Ibu-ibu siap masukkan anak ke pondok? Bapak-bapak siap masukkan anak ke pondok? Kalau ibu sama bapaknya sudah kompak, insya Allah semangat. Tapi kalau cuma bapaknya yang semangat, enggak jadi. Pulang bapaknya, Mbok, anak pulang pondok. Ibunya enggak mau, saya enggak mau. Bapak kalah. Kenapa? Karena yang berkuasa di anak, ibu. Ibu yang mengandung, ibu yang menyusukan. Ibunya bilang, kalau ngelawan aku masuk neraka. Makanya ibu sama bapak mesti kompak. Menjenguk anak ke pondok. Lihat kasur anak tipis, nangis. Lihat lauknya, tahu tempe, tangis. Pulang dari pondok, mata bengkak sebesar telur angsa. Suaminya menasihati. Menang. Tangi. Jangan nangis. Lebih baik nangis sekarang daripada nangis 20 tahun lagi. Anak kita candu narkoba, geng motor, pezina, LGBT, nauzubillah. Jangan nangis. Istrinya balik ngelawan. Enak aja kamu ngomong begitu. Saya yang mengandung dia. Saya yang menyusukan dia. Saya yang melahirkan dia. Akhirnya bapaknya kalah. Anak keluar dari pondok, dibelikan motor, knalpot dipotong, speedometer dibuang, lewat ke sana kemari, makan pil anjing gila, sabu-sabu, lem kambing. Orang sedang sholat tarawih di masjid, di situlah dia gas. Wail maghdubi alaihim waladdallin.
mampus. Amin. Mati. Ya kalau mati langsung. Takutnya setengah mati. Patah semua tulang-tulang. Nggak mati-mati. Kita doakan semua anak-anak kita selamat dari fitnah akhir zaman nih insyaAllah. Amin. Doanya Pak Ustaz. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Aku orang iso ngomong Arab Pak Ustaz. Siapa bilang doa mesti pakai bahasa Arab? Doa nggak mesti pakai bahasa Arab. Doa itu yang penting pakai bahasa Arab cuma 4. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, solawat. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, solawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habis itu doa pakai bahasa masing-masing. Ya Allah jaga anakku dari lem kambing, dari pil anjing gila, dari sabu-sabu, dari narkoba, dari LGBT. Saya nggak bisa bahasa Indonesia, nggak lancar Pak Ustaz, pakai bahasa Jawa. Ya Allah, iki wis pirang-pirang dino bocone rong teko wis ngalor ngidul ngetan piye iki ya Allah. Saya bukan orang Jawa Pak Ustaz, saya orang Minang, pakai bahasa Minang. Iko banyak banan yang dimintakan nampak tamu lomba laki dan kedua lomba bini dan kampe bacarai pulau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusus di bulan Ramadan, doakan malam-malam, khususkan, pejamkan mata, bayangkan wajahnya. Saya Pak Ustaz, kalau saya pejam mata, saya bayangkan wajah. Terus gambar siapa yang muncul? Bocor Pak Ustaz. Suaminya doakan. Supaya jangan sampai, semoga mudah-mudahan suami ibu semua selamat, tidak dilarikan pelakor. Dari bunyi aminnya ada kekhawatiran yang mendalam. Salatullah, salamullah, ala toha, rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin, habibillah. Tawassalna bismillah, wa bilhadi rasulillah, wa kulli mujahidin lillah, bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Tangga yang pertama, bapak ibunya baik. Keluarganya baik. Tangga yang kedua, sekolah RAMI yang di luar pondok baik. Langkah yang ketiga, mondok. Enggak ada alasan. Wajib mondok. Bapak ibu mau dengar cakap saya, alhamdulillah. Mau ngikut ngomongan saya, alhamdulillah. Yang enggak ngikut ngomongan saya, waspadalah. Orang tua yang sayang sama anak, bukan buatkan rumah yang bagus, pakai kamar yang bagus, pakai AC, wifi, internet 24 jam non-stop, anak main game online. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ustaz bisa datang ke rumah? Insya Allah. Acaranya apa Bu? Walimah, akikah, nikah, pindah rumah? Enggak Pak Ustaz. Apa acaranya? Ruqyah. Hah? Ruqyah? Usir setan? Iya. Siapa yang diganggu setan? Anak saya Pak Ustadz. Gimana ciri-cirinya? Nggak mandi, nggak makan, nggak sholat, nggak sekolah. Ngapain dia di kamar? Nembak musuh yang nggak mati-mati. Game online? Iya. Siapa yang belikan dia handphone? Saya. Siapa yang belikan dia TV di kamar? Saya. Siapa yang masangkan paket internet 24 jam 5 giga? Saya. Siapa yang buat dia kecanduan? Ustadz. Ini bukan orang tua yang sayang sama anak. Dulu saya susah Pak Ustadz. Dulu saya kecil nggak punya TV. Dulu saya kecil numpang sama tetangga. Sekarang saya mau membahagiakan anak. Itu bukan orang tua yang baik. Orang tua yang baik adalah masukkan anak mondok. Sudah ku sampaikan ya Allah. Kalau mau jamaah ini mendengar, alhamdulillah. Yang nggak mau mendengar, innalillah. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Langkah pertama, bapak ibunya baik. Rumahnya baik. Langkah yang kedua, sekolah di luar pondok hanya 2. RAMI. Langkah ketiga, wajib mondok. Mondok di Riau ini enak. Bisa dijenguk sebulan 1 kali. Saya dikirim mondok ke Deli Serdang, Sumatera Utara. Orang tua saya tinggal di Pelalawan.
Dari Pelelawan ke Deli Serdang, berangkat jam 5 sore, jam 5 subuh besok baru sampai. 12 jam, naik Sampagul, sampai hilang pinggul. Bergoyang masuk lubang. Saya dijenguk mak saya setahun sekali. Makanya kalau ada anak ibu yang manja-manja, saya kasih buat aturan macam saya. Jenguk setahun sekali. Kenapa dia menjenguk saya setahun sekali? Karena jauh, tak bisa tiap bulan. Jenguk setahun sekali, habis itu baru saya pulang. Barulah keluar rindu luar biasa. Manfaatnya supaya anak tidak manjat. Dari kecil ke lonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Akhirnya tahun 98 saya ke Mesir. 99, 2000, 2001, 2002. Pergi ke Maroko 2 tahun. 2004, 2005, 2006. Pergi ke Sudan 2 tahun. 2017, 2019. Anak ibu, mak saya anaknya cuma 2. Saya nomor pertama, adik saya yang kedua. Dua-duanya laki-laki. Tapi dia tidak memanjakan kami. Saya tanya sama dia, kenapa mak bisa kuat melepas kami? Apa jawab dia? Mati nggak bawa anak. Prinsip dia singkat, mati nggak bawa anak. Setelah dia umur 70, saya daftar ke Sudan. Saya tanya dia, mak, aku sekarang S3 ke Sudan. Saya takut-takuti dia. Nanti kalau aku ke sana berangkat, 2 tahun mak aku tinggalkan di rumah, sendirian. Berani? Kata dia, pergi kau ke Sudan. Selesaikan doktor kau. Dimanapun berada, kalau mati, mati. Dan aku mati yang kubawa adalah amal jariah. Itulah yang menguatkan dia, itu juga menguatkan saya. Ini sekarang anak ini generasi strawberry. Anak manja. Generasi strawberry dilihat merah, bagus, cantik. Begitu dibuka keluar kena panas, meleleh. Generasi kerupuk, keras, kena air, meleleh. Kenapa? Karena ibunya manja. Berangkat dikit, nangis. Anak pergi, nangis. Harga sawit turun, harga pupuk naik. Tegar ibu. Tapi kalau saya lihat ibu-ibu ini adalah bapak-bapak, ibu-ibu yang orangnya tegar. Dan kalau dilihat dari senyumnya, ini orang-orang yang nggak punya masalah dan nggak punya utang. Kelihatan itu. Ustaz tahu dari mana? Ya orang kalau ada masalah, ada utang, dipancing-pancing pakai pantun, dia senyumnya itu tertahan. Kalaupun ketawa, tertahan. Tapi ini bisa lepas, lepas. Ini menunjukkan ini orangnya enggak punya utang, utang pupuk, utang enggak punya utang kredit. Mungkin ada utang umroh yang beberapa bulan lagi mau lunas. Insyaallah. Kita doakan supaya cepat lunas insyaallah. Amin. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas utangnya. Amin. Oh, banyak juga ternyata yang punya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tangga yang pertama, rumahnya mesti baik. Tangga yang kedua, sekolah hanya boleh di luar RA dengan MI. Tangga yang ketiga, wajib mondok. Tamat pondok. Tangga yang keempat, silakan dia terbang sejauh mata memandang. Mau kuliah ke UGM, silakan. Mau kuliah ke ITB Bandung, silakan. Mau kuliah ke UI Jakarta, silakan. Menolong agama ini tidak mesti jadi ustaz. Tidak mesti jadi ustaz nolong agama. Jadi pengusaha kelapa sawit bisa nggak nolong agama? Bisa. Buktinya mendirikan RA Az-Zahra, bisnismen, kelapa sawit, bangun sendiri, bisa. Jadi polisi bisa nggak nolong agama? Ustaz Somad, kata Bapak Jenderal, carikan saya 20 anak santri yang hafal Quran, masukkan jadi polisi. Mau anak ibu jadi polisi? Ustaz Somad carikan 20 anak santri penghafal Quran, masuk polisi. Jangan nanti kita teriak-teriak, mana jenderal polisi, mana polisi yang hebat. Karena kita tidak menyiapkan anak-anak kita. Peluangnya ada. Kalau ada anak bapak ibu, tamat pondok, hafal Quran, tidak merokok, badan sehat, badan tegak, tinggi, giginya nggak berlubang. Daftarkan namanya ke Ustaz Al-Nob. Nanti kita daftarkan masuk polisi insya Allah. Amin. Ada penjudi, ada penjahat, ada pezina, ada perampok, ada pecandu narkoba.
Mereka ini lebih takut Ustadz Sowan atau lebih takut polisi? Ustadz Sowan yang ceramah, innamal khamru wal maisir wal ansar wal aslam rijsun min amali syaitan. Mereka nggak takut. Tapi kalau di depan polisi, nggak perlu pakai ceramah, nggak perlu tablik akbar, nggak perlu pakai sound system, nggak perlu bacakan ayat, cukup pakai pistol. Yang mau pakai narkoba, silakan. Menolong agama ini bisa dengan TNI, Tentara Nasional Indonesia. Negeri ini merdeka karena tentara yang mendapatkan fatwa dari kiai yang disebut dengan komando jihad, yang disebut dengan resolusi jihad. Akhirnya ulama mengeluarkan resolusi jihad, akhirnya meledaklah Bandung Lautan Api, meledaklah perjuangan di Surabaya. Akhirnya Indonesia merdeka pada bulan apa Indonesia merdeka? Agustus. Indonesia merdeka bulan Ramadan. 17 Agustus Pak Ustadz. Coba cek. 17 Agustus 1945 tanggal berapa? Ya. Nanti kalau saya ngomong orang nggak percaya. Sekarang orang lebih percaya Google daripada Ustadz. 17 Agustus 1945 berapa Hijriah? Alah, habis pula paket. 17 Agustus 1945 bertepatan dengan 9 Ramadan. Hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat, hari paling mulia. Bulan Ramadan, bulan paling mulia. Datang Sukarni menemui Soekarno. Bung Karno, kita proklamasinya 16 aja ya. 16 Agustus ya. Bung Karno nggak mau. Kenapa? Bung Karno mau milih tanggal 17. Kenapa 17 Bung Karno? Karena 17 kali kita menempelkan kening ke lantai bersimpuh. 17 rakaat. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, 17 rakaat. Maka dipilih hari Jumat, bulan Ramadan. Kenapa nggak nunggu halal bihalal? Kenapa Bung Karno dengan Bung Hatta nggak mengatakan, ya wes, iki bulan Ramadan, bulan turu ae. Kenapa dia tidak bilang bulan Ramadan kita nyantai aja? Enggak, jangan tunda. 17 Agustus 1945 yang menggerek bendera orang yang puasa, yang menjahit bendera merah putih orang yang puasa. Upacara proklamasi 17 Agustus 1945 orang yang puasa. Orang puasa itu kalau teriak dia nggak takut. Merdeka, kata orang puasa. Kalau orang nggak puasa nggak bisa. Merdeka. Tapi memperingati Indonesia merdeka tetap 17 Agustus. Jangan dibuat bulan Ramadan. Karena kalau kita buat 9 Ramadan, gimana kita mau tarik tambang? Gimana kita mau panjat pinang? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tangga pertama, keluarganya mesti baik. Tangga kedua, RA dan MI. Tangga ketiga, masuk pondok. Tangga keempat, jangan halang dia untuk berkarir berkarya. Dia mau pergi kemana aja silakan. Saya anak pertama, dilepas emak saya ke Mesir 4 tahun. 4 tahun nggak pernah pulang, Bu. 4 tahun nggak pernah pulang, Pak. 299, 9 2000, 98 saya berangkat, 99, 2000, 2001, 2002. 4 tahun nggak pulang. Oh, jadi Ustaz ini orangnya serius belajar, 4 tahun nggak pulang. Bukan serius, tiket mahal. 2002 baru saya pulang. Habis itu berangkat lagi 2004. 2007 baru saya pulang. Sampai terpikir di kepala saya, ini aku pergi-pergi jauh nggak pulang-pulang, jangan-jangan aku ini anak angkat ini. Saya tanya emak saya, aku ini anak kandung, Mak. Anak kandung lah kata dia. Setelah saya punya anak, saya rindu sama anak saya. Ngelihat videonya, ngelihat gambarnya, rindu. Mak rindu nggak sama aku? Rindu kata dia. Gimana cara mak mengobati rindu mak dengan aku? Ku cari anak tetangga yang hitam macam kau.
Ku masakkan masakan yang paling kau suka, ku belikan baju, ku undang dia ke rumah, ku kasih makan, ku kasih baju, ku usap kepalanya untuk mengobati rinduku padamu. Ibu rindu sama anak ibu. Seperti mak saya dulu rindu dengan saya. Sayang dengan anak. Tapi sayang dengan anak, lepaskan. Setelah itu dia akan pulang ke Siak. Dia pulang membangun Indonesia menjadi Indonesia emas 2045. Baldatun taibatun warabun ghafur. Dulu orang mengatakan Indonesia emas itu nanti 2045. Tapi di Teluk Merbau sekarang pun sudah Indonesia emas. Kenapa? Ada Mas Tiono, ada Mas Soeharto yang sudah membangun Az-Zahra. Mudah-mudahan ini menjadi sekolah yang luar biasa. Tangga yang pertama keluarganya mesti baik. Tangga yang kedua RAMI. Tangga yang ketiga enggak ada alasan mondok. Tangga keempat silakan dia kuliah jauh-jauh. Tangga kelima jadi carikan jodohnya yang baik-baik. Enggak bisa ibu mengatakan kau sudah kusekolahkan, kau sudah mondok, masalah jodoh cari sendiri. Enggak bisa. Mesti dicarikan. Jangan sampai dia cari sendiri, pas dibawanya pulang, tiba-tiba rambutnya macam sarang tawon. Antingnya 13. Di kiri 3, di kanan 3, di mata, di hidung 1. Macam yang di dalam kandang. Ustaz ngomong begini memang pernah ketemu. Saya ketemu di airport pas baru pulang. Saya hitung di depan, saya di sini, mau nunggu cop pasportnya di depan. Saya hitung antingnya 13. 3 di sini, 3 di sini, 3 di sini, 3 di sini, 1 di sini. 1 di bibir. Ngelihat anting dia bibir, bibir saya pula bergerak-gerak. Jangan dibayangkan, Bu. Bayangkan kalau mantu kita seperti itu. Ya Allah. Nauzubillah, 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 nauzubillah. Mudah-mudahan mantu kita yang laki-laki yang baik-baik, yang perempuan yang baik-baik juga insyaAllah. Amin. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bisa kita ketemu Pak Ustaz? Bisa, saya bilang. Di mana kita ketemu Pak Ustaz? Di Masjid Tentara. Jalan Cemara. Saya kalau ada jamaah ngajak ketemu, saya ajak ke masjid. Kenapa nggak di rumah makan? Takut saya yang bayar. Di mana kita ketemu Pak Ustaz? Di masjid. Saya takut kalau ketemu di mall, di rumah makan jadi fitnah. Tapi kalau di masjid nggak ada fitnah. Datanglah saya ke masjid. Ibu itu pun datang membawa anaknya. Begitu ketemu, saya pula yang takut. Soalnya dibawanya anak perempuan. Jangan-jangan mau dikasih ke saya. Ada apa, Bu? Ini anak saya, Pak Ustaz. Makin takut saya. Kenapa anaknya, Bu? Saya tanya. Anak saya ini udah nikah, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Terus kenapa? Mantu saya pecandu narkoba, Pak Ustaz. Nasi sudah jadi tai ayam. Mantu pecandu narkoba itu masih cerita bubur juga lagi. Apa yang bisa diharapkan? Tolong dulu Pak Ustadz. Saya bilang, saya nggak bisa nolong Bu. Saya cuma bisa ngasih ini Bu. Ibu ada handphone? Ada Pak Ustadz. Tolong tulis ini Bu ya. Saya bilang, tulis baik-baik Bu ya. Iya Pak Ustadz kata dia. Tulis baik-baik Bu. Iya. Apa itu Pak Ustadz? 0813 11 44 21 93. Apa itu Pak Ustadz? Nomor BNN. Badan Narkotika Nasional. Enggak ada obatnya mantu pecandu narkoba. Nanti mantu ibu ditangkap, dibawa ke Bandung, masuk 6 bulan rehabilitasi. Enggak bisa pecandu narkoba dinasehati. Enggak bisa. Karena otaknya sudah dirusak oleh narkoba, sabu-sabu, ganja, pil rohypnol, pil anjing gila, lem kambing, hantu belau. Enggak bisa. Dia mesti rehabilitasi. Sejak itu dia nggak ada nelpon lagi. Entah menantunya mati, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah menjaga anak cucu menantu kita baik-baik, soleh-soleh semuanya insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, setelah dia menikah dengan orang baik, apakah selesai? Tidak selesai. Sampai akhirnya nanti Ustaz Abdul Somad diundang. Ustaz Somad datang ya ke Teluk Merbau. Acara apa? Acara pernikahan alumni RA Az-Zahra. Hah? Yang dulu waktu saya datang itu? Iya. Sekarang sudah alumni mereka Pak Ustaz. SD 6 tahun.
Mondok 6 tahun, 12 tahun. Kuliah 4 tahun. S2. Berarti nanti saya diundang lagi kemari tahun 2055. Acara syukuran RA Az-Zahra 2026, 2036, 2046, 2056. Syukuran anak-anak yang berhasil, alumni-alumni tadi. Nanti mereka akan buat acara di sini nanti insyaAllah. Tapi 2056 itu saya ceramahnya udah nggak kuat berdiri, udah pakai kursi udah. Assalamualaikum. Bapak ibu waktu itu udah meninggal semua. Saya masih hidup. Saya waktu itu dengan inilah alumni-alumni yang pakai baju-baju oranye ini. Sekarang memang mereka lagi hilang kesadaran, lari-lari semua. Nggak apa-apa, lari sana. Nanti mereka berbaris semua. Ada yang jadi direktur perusahaan, ada yang jadi jenderal, ada yang TNI Polri, ada yang pengacara, ada yang supir angkot. Jangan sepele. Ternyata, kamu sekarang apa? Saya dokter spesialis di Rumah Sakit Arifin Ahmad, Pak Ustadz. Kamu sekarang apa? Saya sekarang pengacara di Jakarta, Pak Ustadz. Kamu apa? Saya, Pak Ustadz, ya itulah bawa angkot, Pak Ustadz. Tapi seluruh angkot di Riau saya yang punya, Pak Ustadz. Oh, mata duitan. Tapi pas dibilang supir angkot, pas dia, Kita doakan apapun profesinya dia jadi anak-anak yang berhasil, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau anak-anak RA Az-Zahra ini menjadi anak yang baik, masuk pondok, kuliah, sukses, sugih, berhasil, yang dapat pahalanya Abdul Somad. Amin. Dari bunyi aminnya macam kurang setuju kelihatannya. Kalau ibu dapat pahala karena ibu yang mengandungnya. Kalau bapak dapat pahala karena bapak lah yang menyebabkan ibu itu mengandung. Tapi saya dapat pahala, padahal saya cuma ceramah sekali, tapi diamalkan. Anak ibu jadi anak baik, dia bangun Siak, Bumi Lancang Kuning Riau, dia bangun Indonesia. Indonesia menjadi baik karena anak-anak yang baik, mewujudkan generasi Qurani, cerdas, dan berakhlak mulia insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Tadi saya mulai ceramahnya jam 9 kurang 15. Sekarang sudah jam 10 kurang 15. Saya walaupun nggak niat jam, saya selalu bahwa saya sudah berdiri 1 jam. Padahal tadi waktu duduk tadi bergoyang tadi. Sanggup nggak saya berdiri setengah 30 menit. Saya tadi mikirnya mau kultum aja ini. Kultum aja. Nanti kalau nggak sanggup duduk. Karena tadi malam tidur jam 12, bangun jam 4. Jadi cuma 4 jam bergoyang. Ini saya mata, ini nggak jelas saya lihat nih. Mana yang anak gadis, nenek-nenek sama aja semua. Tapi rupanya karena berada di tempat orang yang baik, maka acara kita ini pun ikut menjadi berkah dalam kebaikan insyaAllah. Oh enak ya, kami duduk di lantai di bawah, Ustaz Somad dengan orang-orang hebat di atas. Nanti selesai acara, Bapak Ibu cobalah naik ke atas. Ini miring ini pentas ini. Nampaknya aja hebatku. Ini miring ke bawah. Nggak percaya, coba tengok. Duduknya kan gini semua. Kadang kita kalau di bawah ini nengoknya aja. Kita merasa aja hebat. Enggak. Saya kalau disuruh duduk, mendingan saya duduk. Ini yang rata. Ini pula mau terjun aja ke bawah. Masya Allah, tabarakallah. Yang penting semuanya bahagia. Karena sudah punya sekolah yang bagus. Tidak semua orang di Indonesia ini sekolahnya bagus. Ada atapnya hilang di terpa awan, diembus angin, ada yang bocor-bocor. Mudah-mudahan di daerah lain dengan acara kita hari ini terinspirasilah mau buat RA seperti RA Az-Zahra Teluk Merbau insyaAllah. Di akhir majelis mari kita berdoa. Mudah-mudahan yang sudah berbuat kebaikan dibalas Allah. Panjang umur, sehat badan. Bapak ibu semua mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Anak-anaknya soleh dan solihah. Rezeki sawit kelapanya berlimpah. Dan kita semuanya nanti husnul khatimah. Masuk ke jannah bersama kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hadhir niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Allahumma ja'al hadhil madrasata madrasatan azimatan mubarakatan fiha. Jadikanlah RA Az-Zahra RA yang penuh dengan keberkahan. Berikan ustazah-ustaz yang mengajar anak kami kesabaran dan kekuatan serta ketabahan. Rabbana hab lana minas solihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solihah. Min hafizil Quran, menjadi para penghafal Quran. Allahumma faqihum fid din, dalamkan ilmu agamanya. Wahfazhum min kulli su'a syarri makruh, jaga dari narkoba, jaga dari zina, jaga dari riba, jaga dari perbuatan keji dan mungkar. Allahumma kama jama'tana fi hadzal makan fajma'na ma'al habibil mustafa. Sebagaimana engkau kumpulkan kami di tempat yang baik, di bulan yang baik, kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Allahumma a'inna, tolong kami, ala zikrika, supaya hati kami selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Rabbi tammim lana bil khair, ya Tuhan kami, sempurnakanlah segala kebaikan-kebaikan kami ya Allah. Allahumma jazil waqifina wal mutasaddiqin, berikan balasan kepada saudara kami yang sudah berwakaf, berinfak dan bersedekah. Waqtim bis salihati a'malana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kehilafan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijrah. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal amal. Saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Jangan tepuk tangan dulu, masih ada pantun terakhir. Madian lemah teles, matur nuwun Gusti Allah sing bales. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.